presentasi Business Model Canvas mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship oleh Susanti Wulandari NIM 220 10 72023. Dosen Ibu Ratih A. Willy Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Model bisnis. Model bisnis adalah deskripsi organisasi dan bagaimana organisasi itu berfungsi dalam mencapai tujuannya, misal profitabilitas, pertumbuhan dan dampak sosial. Masa et al. 2017. Model bisnis secara umum adalah sebuah konsep atau model dasar yang memberikan penjelasan bagaimana sebuah usaha dapat memberikan keuntungan. Bisnis merupakan aktivitas yang benar-benar kompleks dan tidak akan berjalan tanpa sebab, arah, dan tujuan. Business Model Canvas. 1. Sebuah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual, atau singkatnya Business Model Canvas adalah kerangka manajemen untuk mempermudah dalam melihat gambaran ide bisnis dan juga realisasinya secara cepat. Business Model Canvas diperkenalkan pada tahun 2005 oleh seorang entrepreneur asal Swiss yang bernama Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Business Model Canvas digunakan untuk membuat perencanaan bisnis untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan dalam bisnis. Fungsi BMC yaitu memudahkan wirausaha untuk menuangkan ide bisnis dalam satu bagan sederhana, dan yang kedua, terjemahan konsep, ide, gagasan suatu bisnis dalam elemen-elemen visual. 3. Rencana bisnis berfokus karena detail setiap elemen Business Model Canvas memudahkan wirausaha untuk memahami tujuan bisnis. Selanjutnya, alat diskusi yang simpel dalam mitra bisnis lainnya. Dan yang terakhir, panduan untuk mengeksekusi bisnis. Elemen model bisnis. 1. Customer segment. 2. Value proposition. 3. Channels. Yang keempat, customer relationship. Yang kelima, revenue streams. Yang keenam, key results. Yang ketujuh, key activities. Dan yang kedelapan, key partnership. Dan yang terakhir adalah cost structure. 1. Customer segment atau segmentasi pelanggan. Elemen pertama yang wajib ada di dalam Business Model Canvas adalah segmentasi pelanggan, yaitu tentukan dulu segmentasi pelanggan dengan tepat dari awal dan tentukan siapa saja yang akan menjadi target bisnis. Segmen pelanggan yang mana yang berpotensi membeli produk atau jasa kita. Hal yang terpenting dari segmentasi pasar adalah 1. Customer jobs. Hal ini menentukan apa saja yang ingin dicapai pelanggan, masalah yang dihadapi, kebutuhan yang dimiliki, dan bagaimana produk atau layanan kita dapat membantu pelanggan. Yang kedua, customer gain. Manfaat yang diinginkan ataupun yang diharapkan konsumen dari usaha kita. Yang ketiga, customer pain. Menggambarkan emosi negatif yang dapat membuat konsumen tidak nyaman, risiko yang ditakutkan, dan juga hal yang buruk. Yang kedua, value proposition atau value nilai konsumen. Sekat yang merupakan keunggulan produk apa saja, sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan bisnis atau perusahaan bagi customer segmennya. Terdiri dari 3 hal pokok. Yang pertama, produk dan service. Yang kedua, pain relief. Dan yang ketiga, gain creators. Selanjutnya, channels atau saluran. Merupakan media interaksi antara bisnis dengan para konsumen untuk menyampaikan produk dan juga layanan. Penentuan channel merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan dalam menjalankan bisnis. Tentukan dan pilih channel apa saja yang akan digunakan untuk menjangkau konsumen.
misal media sosial, website, dan lain sebagainya. Yang keempat, customer relationship atau hubungan konsumen. Customer relationship merupakan elemen dalam contoh model bisnis kanvas di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Karakteristik pelanggan berbeda-beda sehingga kita harus memahami bagaimana mengambil hati pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah loyal agar tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain. Yang kelima, revenue streams atau sumber pendapatan merupakan sumber pendapatan dari perusahaan. Pada elemen ini diperlukan di mana dan bagaimana perusahaan mendapatkan pendapatannya. Jangan sampai ada bahan baku, produk maupun kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Elemen ini harus dikelola secara maksimal untuk dapat meningkatkan pendapatan bisnis. Yang keenam, key resource atau sumber daya. Sumber daya paling vital yang menjadi kunci berjalannya aktivitas pada key activities sebuah bisnis adalah hal yang terpenting yang harus dicantumkan di bagian key resource. Sumber daya yang dimaksud adalah seluruh sumber daya yang dimiliki bisnis itu sendiri, bukan milik mitra bisnis. Sumber daya ini seperti aset berupa fisik dan hak kekayaan intelektual yang telah dipatenkan pada produk bisnis. Contoh, 1. Key resource warung kopi adalah karyawan dan hal intelektual atas resep serta brand. Yang kedua, contoh lainnya yaitu key resource bisnis transportasi ojek online adalah mitra ojek itu sendiri. Yang ketujuh, key activities atau disebut aktivitas yang dijalankan. Elemen ini menggambarkan kegiatan-kegiatan utama yang harus dilakukan oleh bisnis untuk menghasilkan, mengirim, dan juga menjaga nilai kepada pelanggan. Key activities bisa mencakup riset dan pengembangan produk, produksi, pemasaran, penjualan, layanan pelanggan, dan juga kegiatan operasional lainnya. Yang kedelapan, key partnership atau kerjasama. Elemen ini digunakan untuk mengidentifikasi mitra atau pihak ketiga yang dapat diajak bekerja sama dengan bisnis untuk mencapai tujuan bersama dan memberikan nilai tambahan. Key partnership ini diharapkan dapat memberikan sumber daya, keahlian, jaringan atau distribusi yang memperkuat model bisnis. Yang kesembilan, cost structure atau struktur biaya. Elemen ini digunakan untuk menentukan struktur biaya yang terkait dengan menjalankan bisnis kita. Struktur biaya atau cost structure ini mencakup semua biaya operasional, biaya pengembangan produk, biaya pemasaran, biaya distribusi, dan juga biaya lain yang terkait dengan operasi bisnis. Studi kasus Cineplex 21 Group. Deskripsi: PT Nusantara Sejahtera Raya beroperasi sebagai Cineplex 21 Group adalah sebuah jaringan bioskop di Indonesia dan pelopor jaringan Cineplex di Indonesia. Jaringan bioskop ini tersebar di beberapa kota besar di seluruh Indonesia dan sebagian besar di antaranya terletak di dalam pusat perbelanjaan dengan film-film Hollywood dan Indonesia dan didukung oleh teknologi tata surya, Dolby Digital, THX, dan yang terbaru Dolby Atmos. Cineplex 21 Group memulai kiprahnya di industri hiburan sejak tanggal 21 Agustus 1987 hingga Juni 2015. Cineplex 21 Group memiliki total 1.195 layar tersebar di 52 kota di 221 lokasi di seluruh Indonesia. Grup ini didirikan oleh Su Dwi Katmono bekerja sama dengan Benny Suherman dan Haris Lesmana. Studio 21 pertama dibangun di Jalan MH Tamrin, Kaf 21 oleh Su Dwi Katmono, sepupu Presiden Soeharto pada tanggal 21 Agustus 1987. Setelah berhasil melakukan uji coba Cineplex dengan mengubah ruang gedung bioskop Kartika Chandra menjadi beberapa layar. Pada tahun 1999, Sudi Katmono melepaskan kepemilikan jaringan bioskop 21 itu kepada partnernya yang bernama Benny Suherman dan Haris Lesmana. Berikut gambar The Business Model Canvas Cineplex 21 Group. Selanjutnya, Customer Segment.
dari Cineplex 21 Group adalah 1. Pelajar, mahasiswa, anak muda, maupun pekerja, dan lain-lain. Wilayah operasi tersebar di seluruh Nusantara. Target pasar untuk seluruh kalangan masyarakat. Value proposition 1. Jaringan bioskop terbesar di Indonesia. Harga tiket yang terjangkau, pilihan studio yang simpel dan berkualitas, tersedia film Hollywood dan lokal, pembelian tiket yang lebih mudah dengan mTix dan Tix ID, kualitas audio dan tampilan yang berkualitas, tersedia cafe, lounge, games rooms, book studio, dan program loyalitas dan keuntungan eksklusif. Yang ketiga, channel pemasaran digital melalui website, sosial media, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Pemasaran melalui media partner, iklan, promosi, dan lain-lain. Yang keempat, customer relationship. Yang pertama, menyediakan fasilitas yang memadai untuk kenyamanan pelanggan, kursi yang ergonomis dan ruang lega, memberikan pengalaman menonton terbaik dengan teknologi yang terbaru, pelayanan oleh staf profesional. Yang keempat, aroma popcorn untuk memikat pelanggan. Yang kelima, revenue streams. Sumber pendapatan Cineplex berasal dari modal awal investor, penjualan tiket bioskop, dan inovasi pada model produk mereka, yakni produk F&B, iklan, dan juga media digital. Yang keenam, key resource. 1. Lokasi gedung strategis, pegawai yang kompeten, pengelola website dan sosial media yang ahli, mitra sinema XS yang terpercaya, kualitas pelayanan yang terbaik. Yang ketujuh, key activities. Penjualan tiket bioskop, memasarkan produk dan jasa, melayani pelanggan dengan fasilitas yang tersedia. Yang kedelapan, key partnership. 1. Mitra produk F&B, merchants, dan lain-lain. Gedung studio bioskop. Yang ketiga, investor. Yang kelima, influencer. Yang kesembilan, cost structure. Dana investasi awal, biaya operasional dan sewa gedung, biaya pegawai, biaya pelatihan pegawai, biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem, dan yang terakhir, biaya pemasaran melalui website dan sosial media. Terima kasih.